Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah inspeksi K36A, beranggotakan Genggam Jodi, NRP 6, Atika Sari, NRP 11, dan Bima Brilian, NRP 12. Kami akan melakukan presentasi mengenai inspeksi APAR dan jalur evakuasi di gedung A PPNS menggunakan metode CCA atau Cause Consequence Analysis. Latar belakang kami melakukan inspeksi ini dikarenakan PPNS memiliki banyak gedung dan gedung-gedung tersebut memiliki resiko tinggi akan kebakaran. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan untuk mengatasi atau mencegah kebakaran. Salah satu tindakan tersebut adalah dengan menyediakan APAR di sekitar gedung serta adanya ERP atau jalur evakuasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan inspeksi APAR dan jalur evakuasi pada gedung A PPNS tersebut untuk mengetahui apakah sesuai dengan atau tidak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai CCA atau Cost Consequence Analysis. CCA merupakan metode analisa untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi urutan kejadian yang dihasilkan dari initiation event yang terjadi. CCA merupakan penggabungan antara FTA dan ETA. Metode FTA digunakan untuk mengetahui basic event dan ETA digunakan untuk menentukan initiating event beserta safety function yang akan digunakan. Langkah-langkah membuat CCA: menentukan suatu kejadian atau tipe kecelakaan yang akan dievaluasi, mengidentifikasi safety function yang mempengaruhi rangkaian kecelakaan yang dihasilkan dari suatu kejadian, mengembangkan rangkaian kecelakaan event tree analysis, mengembangkan initiation event dan kejadian kegagalan safety function untuk menentukan basic causes atau FTA-nya, mengembangkan urutan minimal cut set, lalu yang terakhir mendokumentasikan hasil. Berikut adalah struktur dari CCA. Inspeksi APAR dan jalur evakuasi gedung A PPNS lantai 2, 3, dan 4. Pelaksanaan inspeksi. Lokasi inspeksi adalah di gedung A PPNS lantai 2, 3, dan 4. Tanggal Senin 9 Maret 2020. Waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai 10 waktu Indonesia Barat. Pengambilan data, pengamatan langsung, alat, checklist, dan alat tulis. Kita masuk ke plan. Yang pertama, inspeksi ini dilakukan oleh kelompok 6 K36A yang beranggotakan Genggam, Atika, dan Bima. Yang kedua, inspeksi dilakukan di gedung A Direktorat lantai 2, 3, dan 4 PPNS. Pada lantai 2 terdapat bahaya kebakaran tipe A dan C, begitu pula lantai 3 dan 4 terdapat bahaya kebakaran tipe A dan C. Plan yang ketiga adalah tujuan. Untuk mengetahui ketersediaan dan keadaan alat pemadam api ringan atau APAR pada gedung A, lantai 2, 3, dan 4 PPNS. Untuk mengetahui ketersediaan dan keadaan jalur evakuasi pada gedung A, lantai 2, 3, dan 4 PPNS. Yang keempat, metode yang dilakukan untuk inspeksi yaitu dengan melihat langsung kondisi APAR dan jalur evakuasi di lapangan untuk rekomendasi setelah inspeksi dilakukan dengan metode CCA. Yang kelima, alat-alat yang digunakan, alat tulis, form inspeksi APAR, penggaris atau meteran. Masuk ke do. Yang pertama, sebelum melakukan inspeksi pada gedung A, dilakukan permohonan izin sebelumnya dengan menunjukkan surat izin inspeksi yang sudah dibuat oleh pihak manajemen PPNS. Setelah diberikan izin, lalu kami melakukan inspeksi pada gedung tersebut. Yang kedua, inspeksi dilakukan dengan melihat ketersediaan dan keadaan APAR dan jalur evakuasi. Inspeksi dilakukan secara visual, sejarah, dan pemeriksaan bagian-bagian.
Prioritas pada inspeksi ini dilakukan pada lantai 2, 3, dan 4, dikarenakan ketiga lantai tersebut memiliki resiko kebakaran yang hampir sama, yaitu jenis kebakaran A dan C. Inspeksi tersebut dilakukan pada tenggang waktu 1 hari. Yang ketiga, berdasarkan inspeksi yang telah dilakukan, diputuskan untuk dilakukan dalam 1 hari karena pada saat inspeksi sudah didapatkan informasi yang cukup. Yang keempat, hasil inspeksi yang sudah didapatkan akan dikomunikasikan kepada pihak UPT dan PP atau penyedia sarana prasarana PPNS melalui helpdesk PPNS. Selanjutnya adalah cek. Berikut adalah contoh atau form inspeksi APR yang kami gunakan. Masuk ke cek yang pertama, gedung A lantai 2. Terdapat 3 APR dengan jenis dry chemical yang terletak di gedung A lantai 2. Tepatnya di depan kamar mandi, dan di depan ruangan, dan di depan lobi. Kondisi APR dalam keadaan yang baik. Kedua tabung dibeli pada tahun 2018 dan memiliki kadaluarsa 30 Agustus 2021. Ketika APR tidak memiliki form inspeksi pengecekan, langkah dan tanda segitiga merah sudah benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua APR memiliki tekanan atau tidak nol sehingga masih dapat berfungsi dengan baik. Pada lantai 2, terdapat peta evakuasi dan terdapat stiker penunjuk arah untuk keluar dari gedung melalui tangga serta terdapat 2 pintu keluar yang dapat dibuka, serta terdapat alarm kebakaran pada luar ruangan. Gedung A lantai 3 terdapat 4 APR dan 1 tanda segitiga, tetapi APR-nya tidak tersedia. Jadi seharusnya ada 5 APR, namun yang 1 tidak ada. APR dengan jenis dry chemical yang terletak di gedung A lantai 3, tepatnya di dalam aula, terdapat 3 APR yang menggantung pada sekang, sedangkan satunya tidak terdapat sekang. Sama seperti lantai 2, dibeli pada tahun 2018 dan kadaluarsa pada 30 Agustus 2021. Tidak memiliki form pengecekan, letak dan tanda segitiga merah sudah benar sesuai peraturan. 2 APR memiliki tekanan 0 dan 2 lainnya memiliki tekanan atau tidak 0. Jadi 2 APR masih dapat berfungsi dengan baik. Pada lantai 3, terdapat peta evakuasi dan terdapat stiker penunjuk arah untuk keluar dari gedung melalui tangga serta terdapat 2 pintu keluar yang dapat dibuka. Alarm kebakaran pada luar ruangan juga tersedia. Gedung A lantai 4 terdapat 2 APR dengan jenis dry chemical yang terletak di gedung A lantai 4, yaitu di dalam aula juga. Kondisi semua APR baik. Kedua tabung dibeli 2018, kadaluarsa 30 Agustus 2021. Pada 2 APR tersebut tidak memiliki form inspeksi pengecekan, letak tanda segitiga merah sudah benar sesuai peraturan. Semua APR memiliki tekanan. Pada lantai 4 terdapat peta evakuasi dan terdapat stiker petunjuk arah untuk keluar dari gedung melalui tangga serta terdapat 2 pintu keluar yang dapat dibuka. Terdapat juga alarm kebakaran pada luar ruangan. Cek yang kedua, hasil inspeksi yang sudah dilakukan akan disampaikan ke pihak manajemen PPNS. Lalu evaluasinya, pada lantai 2 tidak perlu dilakukan penambahan atau pengadaan APR karena sudah sesuai. Pada lantai 3 perlu dilakukan perbaikan pada sekang APR yang rusak, serta memberi APR pada segitiga APR yang tidak terdapat APR. Pada lantai 4, tidak perlu dilakukan penambahan atau pengadaan APR. Dilakukan pemeliharaan pada jalur evakuasi pada setiap lantai. Masuk ke action. Actionnya ini kebijakan atau regulasi. Menerapkan pentingnya APR dan jalur evakuasi sebagai sarana penanggulangan dan mitigasi kebakaran.
Selanjutnya adalah bahkan FTA. APAR tidak berfungsi jika salah mengoperasikan APAR. Karena tidak adanya prosedur APAR atau penggunaan yang tidak tahu caranya. Bisa disebabkan karena tidak adanya simulasi dan manajemen tidak peduli oleh ketika, atau APAR tidak bertekanan. Penyebabnya APAR bocor karena tidak adanya biaya perawatan, atau APAR kosong karena tidak adanya inspeksi. Tidak adanya jalur evakuasi, tidak terdapat peta rute dan petunjuk arah karena manajemen tidak peduli atau tidak ada inspeksi. Atau penyebabnya karena karyawan tidak mengetahuinya, dapat karena tidak ada simulasi atau tidak adanya petunjuk karena tidak adanya inspeksi. Alarm kebakaran tidak berfungsi. Lalu ini adalah bahkan ETA. Lalu bahkan CCA. Kebakaran terjadi karena alarm kebakaran yang tidak menyala. Jika alarm menyala, maka api akan padam. Jika tidak, akan terjebak pada kebakaran. Penyebab lainnya atau tidak adanya jalur evakuasi. Jika jalur evakuasi ada, maka dapat menyelamatkan diri. Jika jalur evakuasi tidak ada, maka akan terjebak. Lalu penyebab ketiga adalah APAR yang tidak berfungsi. Terdapat 3 APAR. Jika APAR pertama berfungsi, maka api akan padam. Jika APAR yang pertama tidak berfungsi, maka seharusnya ada APAR kedua yang berfungsi, yang akan membuat api padam. Jika APAR kedua juga tidak berfungsi, maka selanjutnya terdapat APAR yang ketiga. Jika APAR yang ketiga tidak juga berfungsi, maka korban akan terjebak pada kebakaran. Kemungkinan penyebab terjadinya kegagalan dalam penanganan pertama saat kebakaran terjadi yaitu APAR yang tidak berfungsi. Manajemen tidak peduli dengan pentingnya ketiga, khususnya pada bidang kebakaran, sehingga seharusnya terdapat SOP APAR untuk orang awam atau orang yang tidak mengerti, sehingga bila terjadi kebakaran dapat menggunakannya. Tidak ada simulasi penggunaan APAR, sehingga para karyawan tidak dapat menggunakan APAR saat dibutuhkan. Tidak adanya inspeksi APAR menyebabkan tidak ketahuannya kondisi APAR, apakah kosong, kadaluarsa, atau mungkin ada yang cacat. Tidak adanya biaya perawatan APAR. Ketika ada APAR yang cacat atau rusak, manajemen tidak mengganti atau memperbaiki karena tidak adanya biaya. Lalu tidak terdapat jalur evakuasi atau ERP. Yang pertama, manajemen tidak peduli dengan pentingnya ketiga. Padahal jalur evakuasi merupakan komponen penting pada saat terjadinya bencana atau kebakaran, khususnya kebakaran, agar dapat menyelamatkan orang-orang sehingga tidak ada korban. Tidak adanya simulasi evakuasi kebakaran. Simulasi sangat diperlukan agar saat terjadi kebakaran orang-orang tahu kemana mereka harus pergi dan memahami rutenya. Yang ketiga, tidak ada inspeksi jalur evakuasi. Lalu masuk ke penyebab alarm kebakaran yang tidak berfungsi. Manajemen tidak peduli dengan pentingnya ketiga karena manajemen tidak melakukan uji coba pada alarm kebakaran. Tidak adanya inspeksi pada alarm kebakaran sehingga tidak diketahui kondisi alarm tersebut. Dari analisa menggunakan metode CCA dan dijabarkan jadi FTA dan ETA di atas, ditemukan basic causes dari manajemen yaitu APAR tidak berfungsi karena manajemen tidak peduli dengan pentingnya ketiga, tidak ada simulasi penggunaan APAR, tidak ada inspeksi APAR, tidak ada biaya perawatan. Tidak terdapat jalur evakuasi atau RP karena manajemen tidak peduli dengan pentingnya ketiga, tidak ada evaluasi, tidak ada simulasi evakuasi kebakaran, tidak ada inspeksi jalur evakuasi. Alarm yang tidak berfungsi
Karena manajemen tidak peduli dengan pentingnya K3, tidak ada inspeksi pada alarm kebakaran. Rekomendasi untuk yang plan, rencana perbaikan yang dilakukan, manajemen tidak atau kurang peduli terhadap budaya K3, memberikan edukasi tentang pentingnya budaya K3 kepada manajemen serta kepada seluruh warga kampus. Lokasi Gedung Dewa Ruci, PPNS atau Gedung A. Waktu 2 Agustus 2020. Metode sosialisasi dengan penjelasan serta media video dan PowerPoint. Tidak dilakukannya inspeksi secara rutin. Yang pertama, melakukan inspeksi secara rutin 1 bulan sekali untuk APAR, jalur evakuasi dan alarm kebakaran. Lokasi Gedung A, lantai 2, 3, dan 4 PPNS. Waktu 10-11 Agustus 2020. Metode pengamatan secara langsung, pengamatan memperhatikan kondisi APAR, tekanan APAR, kartu inspeksi, SOP APAR, rute evakuasi, papan penunjuk arah, dan lain-lain. Tidak ada simulasi kebakaran. Melakukan simulasi atau pelatihan kepada seluruh warga kampus tentang penggunaan APAR, jalur evakuasi, dan alarm kebakaran serta simulasi saat terjadi kebakaran. Lokasi Gedung A, PPNS. Waktu 20 Agustus 2020. Metode dengan pemberian penjelasan serta simulasi atau praktek langsung. Rekomendasi PDCA pada poin 2. Yang pertama, manajemen tidak atau kurang peduli terhadap daya K3. Untuk rekomendasinya adalah memberikan edukasi tentang pentingnya budaya K3 kepada manajemen serta kepada seluruh warga kampus. Dengan cara make introduction, yaitu menginformasikan kepada seluruh warga kampus bahwa sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya K3 sehingga mereka lebih peduli. Yang kedua, assess specific risk control system and the adequacy of health and safety management arrangement, yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap budaya K3 dapat dilakukan pengisian kuesioner. Yang ketiga, make regulatory decision, yaitu untuk menegakkan budaya K3 akan diberikan sanksi kepada yang tidak menerapkan K3 atau melanggarnya. Yang keempat, communicate the outcome and conclude the visit, yaitu untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan penerapan budaya K3 dapat dikomunikasikan dengan UPK3 PPNS. Selanjutnya, tidak dilakukan inspeksi secara rutin. Untuk rekomendasinya adalah melakukan inspeksi secara rutin 1 bulan sekali untuk APAR, jalur evakuasi, dan alarm kebakaran. Dengan cara yang pertama, make introduction. Itu sebelum melakukan inspeksi pada Gedung A, Direktorat lantai 2, 3, dan 4 PPNS, dilakukan permohonan izin sebelumnya dengan menunjukkan surat izin inspeksi yang sudah dibuat oleh pihak manajemen PPNS. Setelah diberikan izin, maka segera dilakukan inspeksi pada Gedung A, Direktorat lantai 2, 3, dan 4 PPNS. Yang kedua, assess specific risk control system and the adequacy of health and safety management arrangement, yaitu inspeksi dilakukan dengan melihat ketersediaan dan keadaan dari APAR, SOP APAR. Apabila terdapat APAR yang tidak berfungsi atau cacat, maka dilakukan penggantian APAR. Inspeksi jalur evakuasi dilakukan dengan mengecek apakah terdapat peta rute, petunjuk menuju assembly point, serta petunjuk arah. Inspeksi alarm kebakaran dapat dilakukan dengan melihat apakah alarm dalam kondisi baik atau tidak. Yang ketiga, make regulatory decision, yaitu inspeksi dilakukan dalam 10-11 Agustus 2020, yaitu 2 hari dikarenakan dalam inspeksi membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang keempat, communicate the outcome and conclude the visit, yaitu pelaksanaan inspeksi akan dikomunikasikan kepada pihak manajemen atau UPT, PP, atau penyedia sarana dan prasarana di PPNS melalui helpdesk PPNS. Selanjutnya,
Tidak ada simulasi kebakaran. Untuk rekomendasinya yaitu melakukan simulasi atau pelatihan kepada seluruh warga kampus tentang penggunaan APAR, jalur evakuasi, dan alarm kebakaran serta simulasi saat terjadi kebakaran. Dengan cara yang pertama, make introduction. Sebelum memulai simulasi kebakaran pada gedung APPNS, dilakukan permohonan izin sebelumnya dengan menunjukkan surat izin pengadaan simulasi kebakaran yang sudah dibuat oleh pihak manajemen PPNS. Setelah diberikan izin, maka segera dilakukan pada gedung APPNS. Yang kedua, assess specific risk control system and the adequacy of health and safety management arrangement. Yaitu simulasi dilakukan dengan melihat apakah jalur evakuasi sudah layak, serta terdapat rute evakuasi, petunjuk arah, dan melakukan uji coba penggunaan APAR, serta melakukan uji coba alarm kebakaran apakah berbunyi saat terjadi kebakaran. Yang ketiga, make regulatory decision, yaitu simulasi dilakukan dalam 1 hari, dikarenakan dalam melakukan simulasi ataupun pada kenyataannya, pada saat terjadi kebakaran, evakuasi atau penyelamatan harus menggunakan waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya yang keempat, communicate the outcome and conclude the visit, yaitu simulasi akan dikomunikasikan kepada pihak manajemen atau UPTPP atau penyedia sarana dan prasarana di PPNS melalui helpdesk PPNS. Selanjutnya yaitu rekomendasi pada point check. Manajemen tidak atau kurang peduli terhadap budaya K3. Rekomendasinya adalah memberikan edukasi tentang pentingnya budaya K3 kepada manajemen serta kepada seluruh warga kampus. Yang pertama, reporting and recording. Setelah dilakukan sosialisasi, didapatkan hasil 95% warga kampus menghadiri sosialisasi K3. 60% peserta dapat menjawab benar kuesioner K3 sebelum disosialisasikan. 90% peserta dapat menjawab benar kuesioner K3 setelah sosialisasi. Yang kedua, following up and closing out. Hasil sosialisasi yang sudah dilakukan akan disampaikan ke pihak manajemen PPNS untuk dilakukan pemantauan penerapan K3. Yang ketiga yaitu evaluating. Dari hasil di atas, sosialisasi memiliki pengaruh yang cukup penting dalam meningkatkan kesadaran budaya K3. Perlu dilakukan sosialisasi secara rutin, misal 6 bulan sekali, serta penempelan poster-poster tentang pentingnya K3. Selanjutnya yaitu tidak dilakukan inspeksi secara rutin. Untuk rekomendasinya yaitu melakukan inspeksi secara rutin 1 bulan sekali untuk APAR, jalur evakuasi, dan alarm kebakaran. Dengan cara yang pertama, reporting and recording. Dari inspeksi yang telah dilakukan didapatkan hasil terdapat APAR yang tidak bertekanan atau kosong. APAR tidak memiliki SOP penggunaannya. APAR tidak memiliki kartu inspeksi. Jumlah APAR sudah memadai, alarm kebakaran dalam kondisi baik. Untuk mengeceknya diperlukan simulasi. Jalur evakuasi memiliki peta rute serta petunjuk arah. Yang kedua, following up and closing out. Hasil inspeksi yang sudah dilakukan akan disampaikan kepada pihak manajemen PPNS untuk dilakukan perbaikan serta pemeliharaan. Yang ketiga, evaluating. Dari hasil inspeksi di atas, masih terdapat APAR yang tidak memiliki SOP dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan inspeksi secara rutin 1 bulan sekali untuk mengecek kondisi APAR, jalur evakuasi, dan alarm kebakaran. Selanjutnya yaitu tidak ada simulasi kebakaran. Untuk rekomendasinya yaitu melakukan simulasi atau pelatihan kepada seluruh warga kampus tentang penggunaan APAR, jalur evakuasi, dan alarm kebakaran, serta simulasi saat terjadi kebakaran. Itu hasilnya. Reporting dan recording. Setelah dilakukan pelatihan dan simulasi kebakaran didapatkan 90% warga kampus mengikuti simulasi kebakaran. 80% peserta mampu melakukan penggunaan APAR dengan baik dan benar. 80% peserta dapat melakukan evakuasi kebakaran sesuai dengan rute yang ada.
Alarm kebakaran dapat berbunyi ketika kebakaran. Jalur evakuasi dalam keadaan aman untuk digunakan. Selanjutnya, following out and closing out. Hasil simulasi yang sudah dilakukan akan disampaikan ke pihak manajemen PPNS untuk dilakukan perbaikan serta pemeliharaan. Yang ketiga, evaluating. Dari hasil pelatihan dan simulasi di atas, masih terdapat peserta yang belum paham. Cara simulasi cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang penanganan kebakaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan secara rutin, misal 3 bulan sekali. Selanjutnya yaitu rekomendasi pada poin X. Selain regulasi yang dijabarkan dengan metode trimetrik, terdapat beberapa intervensi dalam mensukseskan kebijakan yang akan ditetapkan, yaitu yang pertama, specific behavior atau penentuan regulasi. Menerapkan pentingnya APAR dan jalur evakuasi sebagai sarana penanggulangan dan mitigasi kebakaran. Yang kedua, maintenance salience with novelty, yaitu pemberian sesuatu yang menimbulkan pembiasaan. Memasang stiker dan peta jalur evakuasi di gedung A Direktorat lantai 2, 3, dan 4 PPNS. Bila tidak dipasang, maka orang yang bertanggung jawab pada lantai tersebut akan dikenakan sanksi atau peringatan. Yang ketiga, vary the message atau menggunakan pesan moral. Memastikan ketersediaan APAR dan jalur evakuasi. Memastikan dengan pesan moral yaitu memastikan keamanan nyawa Anda. Yang keempat, melibatkan target. Mengawasi dan mengecek ketersediaan APAR dan jalur evakuasi setiap 1 bulan sekali. Yang kelima, waktu dan tempat yang tepat atau pelaksanaan kebijakan pada waktu yang tepat, yaitu setiap hari sebelum bekerja. Yang keenam, implicate consequence atau pemberian konsekuensi saat melanggar kebijakan. Itu memberikan surat peringatan kepada dosen atau karyawan dan warga kampus. Selanjutnya ini yaitu dokumentasi pada inspeksi K3. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.